Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar di sekolah kita ini walaupun dalam keadaan daring. Selawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sapatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai di yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, materi kita tentang iman kepada Rasul Allah. Bapak ulangi sekali lagi, materi kita adalah tentang iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang ketiga setelah yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang ketiga adalah iman kepada Rasul Allah. Di mana adapun tujuan pembelajaran kita setelah selesai proses belajar mengajar ini, anak kami bisa mengerti, bisa paham. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul Allah. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah anak kami mengetahui dalil, landasan hukum tentang ayat Al-Quran perintah beriman kepada Rasul Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Dan yang keempat, perilaku yang kita cerminkan atau yang kita tampilkan tentang beriman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima adalah hikmah atau fungsi beriman kepada Rasul Allah. Adapun yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah pengertian Nabi dan Rasul. Di mana pengertian Nabi dan Rasul, pengertian iman kepada Rasul dan Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Yang pertama, pengertian Nabi. Pengertian Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita. Jadi pengertian Nabi menurut bahasa adalah orang yang diberi berita dan menerima berita. Itu dalam hal segi bahasa. Menerima dan memberi berita. Sedangkan menurut istilah, pengertian Nabi ialah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang lain atau orang banyak. Cukup kepada dirinya saja. Dalam hal wahyu atau perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus diberitakan atau disampaikan kepada orang lain, cukup kepada dirinya saja. Jadi dalam hal pengertian Nabi itu menurut istilah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri.
untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua, pengertian iman kepada Rasul. Sedangkan pengertian daripada Rasul menurut bahasa, Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Berarti Rasul menurut bahasa adalah orang yang diutus. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilahnya, pengertian Rasul menurut istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan syariat dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak. Itu tadi dalam hal pengertian daripada Nabi dan pengertian daripada Rasul. Sedangkan Nabi tadi untuk diri sendiri, sedangkan Rasul untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri, dan untuk disampaikan kepada orang lain. Itulah dalam hal pengertian Rasul. Bapak ulangi sekali lagi anak kami. Pengertian Rasul menurut istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan syariat agama untuk disampaikan kepada orang lain, untuk disampaikan atau dikabarkan kepada orang lain. Sedangkan Nabi tadi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan memberi tugas dan mengutus beberapa orang yang dipilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi dalam hal iman kepada Rasul, mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus, memilih beberapa orang pilihan untuk memberikan, untuk menyampaikan suatu syariat agama untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi Rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mengimani daripada Rasul-Rasul Allah, meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dan memilih Rasul sebagai penyampaikan wahyu, menerima dan menyampaikan wahyu tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun dalil atau ayat Al-Quran tentang perintah beriman kepada Rasul ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rasuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana innakal masir. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi, kita sebagai orang yang beriman, wajib hukumnya beriman kepada Rasul Allah. Karena sudah jelas ada dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum umat Islam, pedoman hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas wajib kita beriman kepada Rasul, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan wahyu atau syariat agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi itulah anak kami sebagai landasan atau dalil perintah tentang beriman kepada Rasul. Dan jelas ada dalilnya. Ada ayat Al-Quran, yaitu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Adapun rasul-rasul yang wajib diketahui ini sudah anak kami ketahui ini. Lihat di video Bapak ini ada 25 wajib. Ada 25 rasul yang wajib diketahui. Nah, ini dia anak kami. Lihat yang 25 ini. Yang pertama adalah Adam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah disempurnakan. Nah, lihat anak kami, Bapak berikan waktu untuk melihat daripada nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Ya, selesai. Selanjutnya adalah tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang pertama adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih. Orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita baik kepada umat
manusia. Jadi tanda-tanda beriman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Dan yang kedua, mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Jadi Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang baik, sifat yang mulia, sifat yang amanah, tabalik, cerdas. Bahwa Rasul itu memiliki sifat yang mulia. Maksudnya terhindar daripada al-kadzib atau pembohong. Jadi mustahil Rasul itu berbohong. Tapi Rasul itu memiliki sifat cerdas, terpercaya, benar, menyampaikan siddiq, amanah, tabalik, patonah. Itulah dalam hal sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, memiliki sifat-sifat yang mulia dan terhindar daripada sifat-sifat tercela. Itulah dalam hal sifat Rasul. Tanda-tanda beriman kepada Rasul selanjutnya, mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk dalam hal ulul azmi. Ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi. Selanjutnya, tanda beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup dari Nabi dan Rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Nabi atau Rasul sebelumnya. Jadi mempercayai bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup, penyempurna daripada agama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang disampaikan atau yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, yaitu Al-Quran, sebagai penyempurna, penutup daripada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu kalau tidak salah Bapak ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ala nikmati waridot alikum Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu dan telah kucukupkan rizkiku untukmu dan telah kuridoi
Islam itu agamamu, kata Allah. Jadi kita sebagai umat daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayai dan meyakini Al-Quranlah penyempurna atau yang terakhir daripada kitab-kitab samawi. Karena tadi sudah jelas dalam Al-Quran, sudah Bapak bacakan tadi, Quran surah Al-Maidah ayat 3. Dan telah warido Islam Madinah. Dan telah kuridoi, kusetujui Islam itu agamamu. Ini tadi dalam hal sifat wajib dan mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Ini ada 4 dan juga ada 4 juga yang mustahil, yang wajib dan mustahil ada. Lihat anak kami, Bapak kasihkan waktu. Sudah. Adapun Nabi Ulul Azmi, yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang telah memiliki kesabaran tinggi dan ketabahan luar biasa dalam hal menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugas untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ulul Azmi diberikan Allah gelar Ulul Azmi kepada Nabi dan Rasul tersebut karena luar biasanya, karena beratnya rintangan baik dari segi fisikis yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul ini, sehingga dikategorikan sebagai Nabi Ulul Azmi yang berat. Yang luar biasa penderitaan dan gangguan atas tugas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul tersebut. Sehingga Nabi dan Rasul tersebut diberikan nama Ulul Azmi karena memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Kesabaran dan ketabahan yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul ini yang tidak bisa disandarkan kepada manusia lain. Dan kepada Nabi dan Rasul inilah yang berhak untuk mendapatkan gelar atau nama Ulul Azmi. Karena betapa beratnya, betapa susahnya, betapa menderitanya dalam hal mengembangkan, berdakwah, menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas memiliki nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Adapun Nabi dan Rasul dalam hal Ulul Azmi adalah yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini.
Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Itulah dalam hal pengertian dan nama-nama Nabi Ulul Azmi. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita beribadah. Kita melaksanakan perintah Allah, rajin dalam hal melaksanakan ibadah. Itu merupakan tanda atau yang mencerminkan seseorang itu beriman kepada Rasul Allah. Beribadah. Dalam berperilaku sehari-hari, dia mencontohkan sifat-sifat daripada Rasul. Mencontoh, meneladani daripada apa yang ditampilkan daripada Rasulullah SAW. Dalam bekerja dan mencari penghasilan, dengan mencari atau bekerja untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bekerja dan mencari penghasilan itu adalah senantiasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja yang baik-baik, mencari rezeki itu dalam hal yang baik-baik, dan menghindari penghasilan atau rezeki dari yang haram. Dalam berjuang dan menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Rasul itu berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kita juga dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada orang yang melaksanakan mungkar, kita cegah dan kita mengajak kepada kebaikan, amal makruf, amal yang baik, dan mencegah orang lain untuk menghindari melakukan dalam hal maksiat. Mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib. Mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib Rasul. Adapun sifat-sifat wajib Rasul sudah kita pelajari yang lewat ini, barusan kita pelajari, dan juga menghindari sifat-sifat mustahil Rasul, termasuk dalam hal kita menghindari berdusta. Karena itu merupakan perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu adalah beriman kepada Rasul Allah. Jadi kalau kita selalu berkata jujur, baik, bekerja, beribadah, dan menegakkan amal makruf dan nahi mungkar, berarti kita sudah beriman, atau tanda atau perilaku yang ditampilkan itu merupakan kita beriman kepada Rasul. Tapi sebaliknya, kalaulah kita berperilaku, berpenampilan, atau berbuat yang hal-hal yang negatif, berarti kita belum. Tapi anak kami, Bapak yakin
anak kami sudah memiliki sifat-sifat yang baik, yang terpuji, tanpa disadari anak kami adalah sudah berperilaku mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun fungsi atau hikmah daripada beriman kepada Rasul, yang pertama sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai langkah-langkah preventif atau mencegah dalam hal bertindak. Kita sebagai manusia, setelah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita selalu berhati-hati, waspada dalam hal bertindak atau berbuat sesuatu. Apakah ini baik ataukah ini salah? Kalau yang baik, ya kita kerjakan. Kalau yang negatif, kita tinggalkan. Atau yang buruk, kita tinggalkan. Jadi, itulah dalam hal fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagai suri teladan yang baik, Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik. Contoh yang baik dalam hal apa saja dalam hal kehidupan kita ini. Baik di dalam rumah kita, baik dalam hal bermasyarakat, dan juga kita dalam hal bernegara. Dan terlebih-lebih dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencontoh tampilan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kita tampilkan itu tidak sesuai dalam hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan berdosa kita melakukannya. Kira-kira demikianlah dalam hal materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan anak kami bisa mengerti dan paham apa yang Bapak sampaikan ini. Dan anak kami kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan sama Bapak nanti pada saat belajar normal di dalam kelas. Ini kita ulangi lagi. Ini materi kita ini kita ulangi lagi nanti di kelas setelah belajar normal di sekolah kita ini. Kira-kira demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.